Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kami akan membahas tentang kepemimpinan bersama Bapak Lanita SPD MM, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton Utara. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Martiana. Saya Ainina. Saya Nadia Agustin. Saya Rizma. Saya juga. Saya Tamara. Dan saya Kristia Risma. Kami mahasiswa dari kampus Institut Setiami. Kami sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Kami sangat menghargai waktu yang Bapak sediakan di tengah kesibukan Bapak. Sebelum lebih lanjut, dipersilakan kepada Bapak Lanita untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Lanita SPD MM. Jabatan sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten menjabat kurang lebih 2 tahun, dan posisi pada hari ini ditempatkan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara. Pendidikan S1-nya adalah sarjana pendidikan, S2-nya adalah manajemen. Magister manajemen, lebih banyak kita berbicara tentang manajemen sumber daya manusia, yang tentu di dalamnya kita berbicara tentang masalah kepemimpinan. Bagaimana kemudian kita memberdayakan sumber daya manusia, sehingga sumber daya manusia itu bisa memiliki kompetensi, bisa memiliki profesional, bisa kemudian memiliki integritas di dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai abdi masyarakat, abdi bangsa. Sebelum saya sebagai Kepala SDM, juga pernah menjabat kurang lebih 1 tahun sebagai pelaksana sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Buton Utara. Sebelum itu juga saya menjabat sebagai sekretaris Bapeda kurang lebih 5 tahun dari 2012 sampai 2017. Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai kepala bidang di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Buton Utara. Sebelum di di Badan Pemberdayaan Masyarakat, saya selaku guru kurang lebih 15 tahun sebagai guru di Negeri 2 Kendari, dan jabatan terakhir sebagai guru saya sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, dan sekaligus juga saya menjabat selaku MGMP SMK Kota Kendari dan selaku Ketua PGRI SMK Negeri 2 Kendari. Atas pengalaman-pengalaman itu, kalau kemudian hari ini kita berbicara tentang masalah-masalah kepemimpinan, hal itu memang kami sudah telah mengaktualisasi, memahami tentang foksi dari kepemimpinan itu sendiri dalam rangka untuk memberikan poin-poin penting bagi setiap insan sumber daya agar kemudian lebih berkinerja, lebih kreativitas, lebih memiliki inovasi dalam menjalankan tugas-tugas keseharian dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kira untuk pengantar sementara, demikian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak. Dipersilakan
Untuk Ainina mengajukan pertanyaannya. Siang Bapak. Iya. Selamat siang. Ya, siang. Sebelumnya saya mau tanya kabar Bapak dulu nih, gimana? Bapak sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah Bapak. Kita semua di sini juga sehat, insya Allah. Kita mau ngajuin beberapa pertanyaan nih Pak. Menurut Bapak, arti kepemimpinan itu apa sih? Dan gimana kayak kepemimpinan seperti apa yang menurut Bapak pantas digunakan oleh seorang pemimpin dalam sebuah organisasi? Kepemimpinan sebetulnya kalau kita berarti definisi kepemimpinan adalah tanggung jawab seorang pemimpin di dalam mengelola manajemen yang ada di sebuah organisasi atau di sebuah institusi dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi atau institusi dengan mendayakan segala potensi yang ada, baik potensi sumber daya manusianya maupun potensi sumber daya yang lain untuk menggerakkan semua potensi itu dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Iya. Kepemimpinan diharapkan itu kepemimpinan yang punya idealisme, kepemimpinan sejati yang kemudian dapat menerjemahkan semua nilai-nilai dasar kepemimpinan maupun nilai-nilai terkait dengan bagaimana kemudian kita bisa menggerak baik untuk menuju harapan agar sumber daya yang kita memiliki kompetensi, profesionalisme, beretika, dan punya integritas di dalam tugas-tugas keseharian sebagai sumber daya untuk menggerakkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Saya kira untuk sementara demikian, saya kembalikan. Mau tanya satu lagi, Pak. Bagaimana awal mula keadaan Bapak menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Buton Utara? Awal mula dalam menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentu memiliki perjuangan yang kompetitif untuk bisa kemudian kita menduduki jabatan di Kepala Badan Kepegawaian itu sendiri. Mengapa? Karena jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 itu harus melalui lelang jabatan. Lelang jabatan ini bahwa sebagai Kepala BKPSDM tentu banyak orang yang suka. Pada saat lelang jabatan di Kepala BKPSDM itu diperebutkan 6 orang. Alhamdulillah setelah melalui proses yang panjang dalam lelang jabatan, melalui uji kompetensi, kemudian melalui wawancara, kemudian melalui kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, ditambah dengan hasil asesmen, maka oleh tim panitia seleksi dan tim asesmen yang berasal dari Universitas Negeri Makassar dan tim pansel yang beranggotakan 5 orang, 2 akademisi, kemudian 2 internal pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara, dan 1 tokoh masyarakat, memberikan penilaian saya termasuk yang terbaik, peringkat 1 di dalam proses lelang jabatan. Sehingga karena saya peringkat terbaik, maka saya kemudian diusulkan ke pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati
untuk kemudian saya dilantik secara definitif menduduki jabatan selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Begitu saya jabat sebagai Kepala BKP SDM, tentu langkah-langkah yang harus dilakukan terkait dengan menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kepala BKP SDM, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan rapat berkala dengan mengumpulkan semua personel yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk kemudian kita merancang program untuk mencapai tujuan institusi yang kita harapkan, sekaligus kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan serta apa-apa yang akan kita capai untuk pengembangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tentu di dalam rapat itu kita pun ingin mengetahui ada persoalan-persoalan, ada keinginan-keinginan yang diharapkan oleh bawahan kita, oleh personel-personel di Badan Kepegawaian. Ya tentu kita perlu tahu lebih jauh, dan sekaligus apa yang menjadi harapan saya selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Manusia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tentu saya punya cita-cita untuk menaikkan tentang kinerja organisasi, kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Saya berharap akan menjadi yang terbaik dan kalau bisa menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan bagaimana kemudian kita menjadikan pegawai yang ada di Kabupaten Buton Utara dapat melaksanakan tugas dengan baik, cara profesional, berdedikasi, dan berintegritas. Nah, tentu melalui rapat-rapat itu kita akan mengetahui permasalahan-permasalahan bagaimana solusi, sehingga kita ada kesepakatan-kesepakatan, ada kemudian notulensi-notulensi yang bisa mengarahkan kemudian harapan-harapan kita bahwa dengan kebersamaan, dengan rasa tanggung jawab, dengan kekompakan kita disiplin dalam melaksanakan tugas, insya Allah nanti apa yang kita harapkan di dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai pegawai yang ada di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk sementara demikian, saya kembalikan. Makasih Bapak. Selanjutnya saya akan lempar ke teman saya, Mardiah Agustin. Iya Pak, kan dalam memimpin sebuah organisasi pasti kan ada permasalahan yang timbul ya Pak. Terus bagaimana sikap Bapak dalam memecahkan masalah dalam sebuah organisasi, baik permasalahan yang muncul di dalam program maupun pada stafnya? Bagaimana? Oh ya, baik, terima kasih. Ya, sebagai seorang pemimpin memang dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsinya, apalagi di Badan Kepegawaian, tentu di situ adalah pusat daripada pengolahan masalah kepegawaian. Tentu dalam setiap hari itu kita menemukan banyak masalah, baik itu masalah intern yang ada di lingkup BKP SDM itu sendiri maupun yang ada dalam institusi-institusi lain yang ada di Kabupaten Buton Utara. Kalau ada permasalahan kepegawaian, oleh Bupati Buton Utara selalu mendisposisi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Kalau kemudian itu adalah permasalahan-permasalahan intern di dalam Badan Kepegawaian, tentu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu, melakukan pembimbingan, melakukan pembinaan secara dini dan terus-menerus. Ya, artinya bahwa kalau ada persoalan-persoalan yang terjadi di kita, maka sedapat mungkin kepala badan itu harus mengetahui. Dan kemudian
memanggil yang bersangkutan untuk kemudian diberi pandangan-pandangan, diberi pembinaan, diberi tanggung jawab, sehingga yang bersangkutan dengan sikap-sikap yang seperti itu, maka bawahan kita akan merasa bahwa seorang pemimpin itu dekat dan punya kepekaan terhadap bawahan dan ingin menyelesaikan daripada permasalahan-permasalahan, baik itu masalah pribadinya maupun masalah-masalah yang berkaitan dengan kaitannya dengan tugas-tugas di kantor. Ya, dengan demikian bahwa prinsip-prinsip yang seperti ini, kita pun juga sebagai seorang pemimpin tentu tidak menunjukkan sifat arogansi. Sedapat mungkin kita dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kita selesaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang adil, sehingga dengan demikian seorang bawahan itu akan merasa bahwa keberadaannya di kantor itu terasa nyaman dan diperhatikan oleh pimpinannya. Nah, itu untuk sementara saya kembalikan. Baik Pak. Satu lagi ya Pak. Bagaimana? Apakah ada kendala yang Bapak rasakan selama menjadi seorang pemimpin? Oh ya, baik. Selama saya menjadi top manager atau pemimpin yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tentu kendala yang kita hadapi memang sangat banyak. Yang paling menonjol itu adalah penegakan disiplin terhadap bawahan kita. Mungkin karena mereka keterlambatan di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Karena bagaimanapun juga bahwa kita selalu diawasi atau dikontrol oleh pimpinan kita terkait tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Ada bawahan-bawahan kita yang kadang-kadang kurang respon atau kurang menanggapi daripada tugas-tugas yang kita berikan. Sehingga dengan demikian, seorang pemimpin itu harus turun gunung untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang terjadi. Kemudian kendala berikut terkait dengan penegakan disiplin, misalnya kehadiran di kantor. Karena kebetulan kita di Kabupaten Buton Utara, sebagai pertanggungjawaban kita di dalam menerima tunjangan perbaikan penghasilan harus ditopang dengan penegakan disiplin yang sangat baik. Maka kendala yang kita hadapi masih banyak pegawai-pegawai kita yang kadang-kadang kehadirannya di kantor itu telat. Pada saat kita memberikan pelaporan itu tidak maksimal. Sampai kemudian kita melaksanakan apel sore, ada teman-teman kita atau ada bawahan kita yang kadang-kadang lalai. Sebelum jam pulang sudah pulang lebih duluan. Sehingga ini kadang-kadang membuat kita juga kesal sebagai seorang pemimpin. Tapi itulah kita bosan-bosannya sebagai seorang pemimpin, memberikan pengarahan, bimbingan, memberikan edukasi kepada bawahan kita untuk kemudian kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Karena bagaimanapun juga bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia itu adalah sebagai simbol penegakan disiplin di jajaran pemerintah Kabupaten Buton Utara. Tentu kita harus memberikan keteladanan. Kita harus memberikan yang terbaik di dalam disiplin ini sendiri. Disiplin yang semakin baik dan hasilnya nanti akan bermuara kepada peningkatan kinerja setiap ASN. Untuk sementara demikian saya kembalikan. Ya, terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Sekarang saya lempar ke teman saya, Risma, silakan. Saya mau bertanya juga kepada Bapak. Menurut Bapak, kondisi lingkungan seperti apa yang dapat mempengaruhi kinerja kepemimpinan? Kinerja kepemimpinan itu sangat suasana, kondisi
lingkungan institusi itu sendiri. Kondisi yang harus diciptakan adalah memang ada kenyamanan dalam proses tindakan kepemimpinan itu sendiri. Artinya bahwa di itu kalau ada kemudian peta komplit, kalau ada permasalahan-permasalahan yang bisa mengganjal hubungan kerjasama, hubungan harmonisasi kita di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, maka sebagai seorang pemimpin harus selesaikan itu sendiri. Artinya bahwa di lingkungan kantor itu harus kita ciptakan suasana kerjasama yang baik, harmonisasi yang baik, sinergitas yang baik, sehingga terciptanya lingkungan yang saling harmonis akan mendukung pelaksanaan tugas-tugas kita yang semakin baik, profesional, dan berkarakter. Ya. Bagaimana pendapat dan sikap Bapak sebagai seorang pemimpin terhadap bawahan Anda? Sikap kita bawahan untuk kemudian menciptakan lingkungan institusi kita yang semakin baik, tentu kita mengharapkan bahwa menerapkan kebijaksanaan yang sangat tinggi di dalam proses kepemimpinan itu sendiri. Kemudian kita menciptakan kepedulian, kepekaan kita terhadap bawahan kita. Artinya kalau ada permasalahan-permasalahan, kalau ada kegiatan-kegiatan sosial, maka sebagai seorang pemimpin harus memberikan dukungan atau mau permasalahan-permasalahan yang dialami oleh bawahan kita. Dengan sikap yang seperti itu, maka bawahan kita akan dekat dengan pimpinannya. Maka dia merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dia sebagai bawahan. Maka tugas-tugas yang dilaksanakan secara baik dan sempurna, yang didasari dengan tanggung jawab, yang didasari dengan kinerja yang baik, maka itu akan melahirkan kinerja organisasi yang semakin baik, dan itu akan mencapai sasaran yang diharapkan di dalam sistem pemerintahan yang kita laksanakan. Yeah. Pertanyaan selanjutnya saya lempar ke teman saya, Aziza. Pak, saya mau tanya, bagaimana cara Bapak memotivasi bawahan Bapak? Baik, terima kasih. Dalam memberikan motivasi itu sebetulnya adalah merupakan salah satu item yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Bahwa seorang pemimpin itu harus bisa memberikan motivasi kepada bawahan untuk kemudian mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan kinerja yang lebih diharapkan. Maka tentu motivasi itu akan muncul pada saat kemudian kita melaksanakan tugas-tugas keseharian kita. Apakah itu yang terkait dengan tupoksinya dia, maupun kemudian bagaimana kita membangun sinergitas kerjasama yang baik, sebagai teamwork yang baik di kantor, maka itu tentu sebagai seorang pemimpin harus dapat memberikan inspirasi atau bawahan kita untuk kemudian selalu kita menjaga hubungan yang baik. Baik itu kemudian antara bawahan dengan atasan atau atasan dengan bawahan atau sama-sama bawahan, itu semua harus kita jaga. Dengan kemudian kita bisa menjaga itu semua dan motivasi itu diberikan oleh pimpinan, tentu itu akan bermuara kepada kinerja yang semakin baik dan suasana lingkungan kerja yang semakin baik, dan itu akan mendukung tujuan yang diharapkan oleh organisasi itu sendiri. Ya, saya kira. Atas penjelasannya. Baik, Pak. Halo, Bapak. Pertanyaan terakhir dari saya. Prinsip utama Bapak sebagai pemimpin bagaimana? Prinsip yang harus diadopsi oleh seorang pemimpin
ini ya harus kita memahami tentang nilai-nilai dasar dari kepemimpinan itu sendiri. Paling tidak bahwa sebagai seorang pemimpin itu dia harus memiliki integritas. Kalau sudah memiliki nilai integritas yang tinggi, tentu di situ akan tercipta suasana kepercayaan, suasana kinerja yang mengacu kepada peraturan, baik itu aturan-aturan yang bersifat formal maupun non formal. Dengan dasar integritas ini, tentu kita tidak akan semudah itu untuk kemudian kita mengkhianati tentang tanggung jawab yang diberikan kepada kita, tetapi akan kita laksanakan tugas-tugas itu dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang ada, peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan lainnya, untuk kemudian mencapai daripada tugas-tugas kita secara baik. Di samping integritas, tentu sebagai seorang pemimpin itu harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab dalam arti bahwa amanah yang diberikan oleh pucuk pimpinan kita terhadap kepemimpinan ini, ya tentu harus kita jalankan secara baik, secara paripurna, agar kemudian tanggung jawab yang diberikan itu benar-benar terlaksana dengan baik untuk mencapai pelaksanaan sistem pemerintahan secara baik, akuntabel, bersih. Dan itu yang sangat diharapkan sebagai seorang pemimpin adalah bersih dan baik untuk kemudian mencapai apa yang diharapkan di dalam pelaksanaan kepemimpinan itu sendiri. Oke, Saya kira untuk terima kasih Bapak atas penjelasannya. Untuk terakhir nih Pak, pesan Bapak untuk kita gimana? Pesannya untuk kita, Pak. Tamara, bisa diulang pertanyaan? Kesan-pesan untuk anak muda sesuai kita bagaimana pesan-pesan Bapak? baik, terima kasih. Terkait dengan kesan-pesan, kesan yang sebutnya di bisnis adalah di sana kita di dalam hal kepemimpinan tentu interaksi ada nilai-nilai estetika yang harus kita bawa agar kemudian pada saat kita berbaur dengan masyarakat kita akan diterima oleh masyarakat itu sendiri, dan itu adalah poin penting bagi seorang pemimpin terhadap apa yang diperlihatkan oleh bawahannya. Jadi kesan itu nilai-nilai moral, nilai-nilai integritas, nilai-nilai moral itu harus kita memahami sehingga pada saat kita berinteraksi dengan siapa saja kita akan diterima oleh siapapun juga. Kemudian pesan bahwa kita di dalam menuntut ilmu mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, segudang prestasi, cari pengalaman dengan sebaik-baiknya. Pengalaman-pengalaman itu tentu harus didukung dengan ilmu yang baik. Memahami ilmu tentu di samping mungkin itu adalah ilmu yang terkait dengan apa yang kita dapatkan di kampus, ilmu-ilmu sosial, bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan orang, itu juga harus kita memiliki ilmu, sehingga dengan memahami itu semua akan bisa membawa jati diri kita, dan akan diterima oleh semua kalangan, dan akan diakui kinerja kita oleh pimpinan, dan itu insya Allah kita bisa menyesuaikan diri kapan dan di mana saja. Saya kira untuk sementara saya kembalikan. Oke, saya kira udah ya. Tamara udah pertanyaannya? Udah.
Oke, terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya. Semua yang Bapak sampaikan ini ilmu bagi kami dan biar ini bermanfaat bagi kami. Baiklah, setelah kami melakukan wawancara bersama Bapak Lanita SPDMM, kami menyimpulkan dari apa yang beliau sampaikan bahwa kepemimpinan adalah tanggung jawab seorang pemimpin dalam mengelola manajemen di sebuah organisasi atau institusi dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan sejati adalah pemimpin yang dapat menerjemahkan semua nilai-nilai dasar kepemimpinan, dan menurut Pak Lanita, prinsip yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin adalah harus memahami nilai-nilai dasar keperawatan, memiliki integritas, dan juga tanggung jawab. Kemudian dalam memberikan motivasi adalah suatu item yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa memberikan motivasi kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas dengan kinerja yang lebih baik, dan pemimpin harus bisa memberikan inspirasi kepada bawahannya. Antara pemimpin dan bawahan harus menjaga hubungan baik. Dengan itu motivasi akan tersalurkan dengan baik dan suasana lingkungan dengan baik, maka akan tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Risma. Selanjutnya, menurut kami, pribadi kepemimpinan adalah kemampuan seorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Dan seorang pemimpin yang baik harus memiliki integritas, intelektual, inteligensi, skill atau kemampuan, keahlian, memiliki power atau pendapat, mempengaruhi orang lain, mau belajar, mendengar, dan siap dikritik. Sekian video wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.